Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man nahaja bi manhajihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, mari senantiasa tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan bahwa kita adalah sebagai hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk bisa menjadi abdan syakura, mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, semua nikmat karunia yang telah dikaruniakan kepada kita, kecil apalagi besar, nikmatul iman, nikmatul sihah, nikmatul Islam, wa nikmal afiyah. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan di kesempatan hidup di dunia ini selain karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dikaruniakan kepada kita. Termasuk pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemauan kepada kita untuk bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, dan alhamdulillah rentetan kegiatan sejak kita membuka kedua mata kita dengan sehat Allah berikan, sehingga tidur bisa kita laksanakan di malam hari. Lantas kita bangun, kemudian kita langkahkan kaki untuk menuju dan mengikuti menjalankan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kajian di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan kita termasuk di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendapatkan bagian daripada yang didoakan oleh beliau. Rasulullah berdoa memohon kepada Allah untuk umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku, siapa saja dari umatku yang senantiasa bersemangat di pagi hari. Saudaraku ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit waktu mari kita manfaatkan benar di pagi hari ini, pagi yang berbahagia, pagi yang barokah, insya Allah memberikan berkah, dan semoga Allah juga memberikan tambahan ilmu kepada kita. Sebelumnya mari kita kilas balik sebentar, di mana hari ini kita sudah memasuki hari yang dari bulan Syawal ke-22 atau 23. Yang sebelumnya kita jalani bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu terasa begitu nikmat bagi kita, bagi kaum muslimin, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa dikatakan tidak ada satupun kaum muslimin
ketika memasuki bulan Ramadan itu yang tidak semangat ibadah, yang tidak semangat taat. Semuanya taat, semuanya semangat, ya. Yang sebelumnya malas-malasan, bahkan ada sebagian kaum muslimin yang sebelumnya tidak pernah melangkahkan kaki untuk memasuki rumah Allah. Di bulan Ramadan dengan ringan kakinya dilangkahkan, kemudian duduk beriktikaf, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah. Dan masjid itu, rumah Allah itu adalah rumah kita kaum muslimin yang kedua. Maka bahagia sekali kalau kita masuk dan berada di bulan Ramadan. Semuanya ringan, ya. Yang sebelumnya berat kita laksanakan, tapi ketika kita masuk di bulan Ramadan itu terasa ringan, mudah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulnya, bulan Ramadan itu bulan yang mana ketaatan itu dipermudah. Siapa saja akan mudah dan ringan melakukan ketaatan. Karena peluangnya dibuka sebesar-besarnya. Rasulullah mengatakan di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Bahkan setan yang biasanya mengganggu dengan leluasa, menggoda dengan leluasa manusia supaya tidak bertaat kepada Allah, di bulan Ramadan itu keleluasaannya dikurangi. Sufidat asayatinu, kan begitu, para setan dibelenggu. Sehingga dengan mudahnya dan dengan ringannya kita termasuk, semoga, untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang besar itu sebagai seorang muslim yang baik hendaklah dijaga. Jangan sampai kita ketika bulan Ramadan itu semangat mujahadahnya, semangat beribadahnya, semangat ketaatannya, usai Ramadan, usai pula. Kalau begitu, maka masuklah kita sebagaimana yang dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, kallati naqadat ghazlaha. Sebagaimana seorang perempuan yang naqadat ghazlaha. Dalam tafsir bahwa perempuan itu adalah seorang perempuan Quraisy. Namanya ada yang mengatakan Robito, ada pula yang mengatakan Robetoh. Imro'atun hamqa min Quraisyin, yaitu seorang perempuan bodoh, seorang perempuan dungu dari kaum Quraisy yang kerjaannya setiap hari itu nenun benang. Ya, dia tenun setiap hari dari pagi sampai tengah hari. Bahkan para tetangganya itu diajak, perempuan-perempuan di sekitarnya diajak untuk menenun bersama. Tetapi hasil tenunan itu belum sampai sempurna satu hari, terus diurai lagi, gitu. Naqadat ghazlaha, diurai lagi. Begitu terus menerus. Makanya perempuan ini sampai dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia lakukan itu sebagai permisalan, ya, sebagai permisalan bagi orang yang tadinya semangat masuk di dalamnya, semangat menjalani ibadah karena peluangnya ada, tetapi dia tidak jaga. Ya, dia tidak jaga. Dia rusak kembali, ya, dia rusak kembali. Hal itu sebagaimana orang yang pada waktu Ramadan mujahadahnya terus, ya kan? Semangatnya terus, ketaatannya tinggi, tetapi seiring usainya Ramadan, usai pula ketaatan itu, usai pula lemah pula mujahadah itu dan semangat itu.
Maka supaya kita tidak seperti itu, mari kita ilmui bagaimana Rasulullah SAW memberikan tips supaya kita itu jangan sampai semangat di awal, setelah itu lunglai, setelah itu tumbang, setelah itu sama sekali bahkan kembali lagi kepada komunitas awal. Bukan komunitas taat, tetapi masuk lagi kepada komunitas maksiat. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit di waktu pagi ini semoga memberikan manfaat, kita mencoba untuk bersama-sama mengilmui apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW, bagaimana menjaga amal itu. Rasulullah SAW itu sampai rambut beliau itu cepat beruban sebelum waktunya. Gitu. Sahabat-sahabat beliau itu sampai kaget, ya Rasulullah, kenapa rambut engkau ini beruban lebih dulu padahal belum waktunya, belum saatnya. Gitu. Kalau uban itu kan biasanya akan muncul di kepala seseorang, itu ada waktunya, ya kan, di umur sekian gitu. Nah, uban Rasulullah SAW itu muncul dan disaksikan oleh sahabatnya sehingga sahabatnya itu kaget. Ya belum umur, belum waktunya, tapi kok sudah banyak uban. Sahabat bertanya itu kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW. Apa yang membuat uban engkau itu cepat tumbuh ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, sayyabatni hudu wa akhawatuha. Sayyabatni hudu wa akhawatuha. Yang membuat rambut kepalaku ini lebih cepat muncul ubannya, itu adalah apa? Hudu wa akhawatuha. Surat Hud dan yang semisal dengan surat itu. Sayyabatni hudu wa akhawatuha. Ada apa di dalam surat Hud itu sehingga membuat Rasulullah SAW itu lebih cepat beruban? Kalau menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena di dalam surat Hud itu terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Perintah untuk apa? Perintah agar beristiqomah. Tepatnya Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 100 yang ke-12, 112 kalau tidak tepat 113, ya, bisa dicek nanti. Allah berfirman untuk Rasulnya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Meskipun banyak mufasir yang mengatakan yang membikin cepat tumbuhnya uban Rasulullah itu karena di dalam surat Hud itu terdapat cerita qasasul anbiya dan umat-umat sebelumnya kehancuran mereka. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, jadi mana zala anan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatun, mana zalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatun kanat asyakku wala asaddu min qaulihi fastaqim kama umirta. Tidak ada ayat yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang lebih berat selain ayat fastaqim kama umirta. Perintah supaya istiqomah ini ada di dalam surat Hud, ada juga di dalam surat Syura. Itu.
Fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah engkau sebagaimana engkau itu diperintahkan supaya istiqomah. Jadi bahasan istiqomah, apalagi istiqomah dalam beramal, itu bahasan yang berat. Meskipun kalau kita bahasa itu terasa ringan, gitu. Tetapi berat. Kenapa berat istiqomah itu? Karena istiqomah itu di awal adalah dikerjakan, ujungnya nanti bukan terbatas oleh waktu seumur sekian, tidak. Tetapi istiqomah itu adalah awal dikerjakan, nanti ujungnya itu sampai kematian. Itu istiqomah, gitu ya. Yang mana istiqomah itu nanti akan memberikan fadilah, keutamaan yang besar. Maka Rasulullah SAW itu sampai mengatakan, sayyabatni hudu wa akhwatuha. Yang bikin ubanku ini cepat muncul itu surat Hud dan surat-surat yang semisal Hud. Kenapa? Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, karena dalam surat Hud itu terdapat perintah supaya istiqomah. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu, pertahankanlah amalmu sebagaimana kamu diperintahkan. Begitu. Karena memang begitu. Istiqomah adalah sampai kematian ujungnya. Udrabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai kematian itu datang kepadamu. Nah, ikhwatal iman, karena istiqomah itu berat, istiqomah itu tidak ringan, seringan kalau kita ucapkan di dalam lisan kita, maka perlu kita ilmui supaya kita ini istiqomah itu bagaimana, begitu. Supaya kita istiqomah itu bagaimana? Maka di pagi hari ini semoga kita bisa mengetahuinya. Kalau kita cermati dari sabda-sabda Rasulullah SAW, di sana ada beberapa sabda Rasul yang mensiratkan supaya kita ini bisa istiqomah. Salah satu di antara sabda Rasulullah itu adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, ayyul a'mali afdal, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Ya Rasul, amal yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Bunda Aisyah bertanya begitu. Kemudian Rasulullah menjawab, adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu, wahai Aisyah, adalah amal yang langgeng, dawam, terus menerus, meskipun amal itu sedikit. Wa in qalla. Lanjut Rasulullah, uklufu minal a'mali matutiku nabihi. Oleh sebab itu lakukanlah, kerjakanlah, bebanilah dirimu dengan amal perbuatan yang mana kamu mampu mengerjakannya. Gitu, kamu mampu mengerjakannya. Nah, ini tips sabda Rasulullah ini merupakan tips, ya, trik, cara kepada kita supaya kita ini apa? Tahu bahwa model amal yang diinginkan oleh syariat Islam itu bukan model amal dadakan, bukan model amal borongan. Kalau modelnya borongan, semua orang mampu, ya kan? Semua orang mampu, karena kita ini sebagai manusia itu suka kalau apa? Melakukan sesuatu itu borongan, apalagi yang mengerjakan itu banyak. Apalagi yang mengerjakan itu banyak. Semua mampu. Sering kan kita lihat ada orang itu bisa dari jam 7 malam atau ba'da isya sampai jam 2 pagi. Itu apa? Dzikir terus. Ya kan? Apalagi dzikirnya itu sambil diiringi apa?
nabuh rebana dan lain-lainnya. Isinya baca Quran, ya kan? Tapi setelah itu kita mungkin mampu di bulan Ramadan kemarin mungkin kita itu bisa baca Quran dari ba'da isya sampai jam 12 malam, bahkan sampai jam 3 malam. Cuman ya biasanya apa? Nagei. Setelah itu di hari berikutnya ya tidur sama dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Gitu. Jadi model amal borongan itu semua orang mampu, gitu loh. Semua orang mampu. Tetapi itu bukan yang diinginkan oleh syariat. Syariat Islam itu menginginkan kita sebagaimana sabda dan pesan Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah tadi, ahabbul a'mali ayyul a'mali ahabbu ilallah ya Rasulullah. Beliau bertanya, amal apa yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Adwamuha wa in qalla. Jadi amal itu meskipun sedikit tapi terus dikerjakan, dijaga, kontinu, dawam, terus menerus. Apapun keadaannya berusaha untuk dilakukan. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Bukan model dadakan gitu, mendadak sholat, ya, mendadak taat. Tapi setelah itu selesai, gitu. Makanya Imam Asyibli itu ketika ditanya, amal yang paling utama itu apa? Di bulan apa wahai Imam? Amal di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban? Gitu loh. Amal di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban? Bulan Rajab itu Asyharul Hurum, termasuk bulan-bulan yang suci. Mana yang paling utama? Amal kita di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban? Beliau menjawab, pernyataan beliau ini dinukil oleh Dr. Khalid As-Sadi di dalam kitabnya Sibak Nahwal Jinan. Beliau mengatakan ketika ditanya Rajab atau Sya'ban, jawaban beliau begini, la takun Sya'baniyan kun Rabbaniyan walatakun Sya'baniyan. Gitu. Jadilah kamu sebagai muslim, sebagai hamba yang Rabbani, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala itu setiap bulan, setiap waktu, bukan hanya pada bulan Sya'ban. Kalau bicaraan kita di pagi ini ya bisa kita tambahkan walatakun Ramadhaniyan. Jangan hanya taat kepada Allah di bulan Ramadan, bulan Syawal enggak. Gitu. Taat di bulan Ramadan, bulan Syawalnya tidak. Itu Imam Asyibli mengatakan begitu. Kun Rabbaniyan walatakun Sya'baniyan. Dan jangan pula Ramadhaniyan. Gitu. Karena apa? Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan, Rabb yang kita sembah di bulan Sya'ban, Rabb yang kita taati di bulan Rajab itu sama dengan yang kita taati di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah dan selanjutnya. Kalau Rabbnya sama, kenapa kita harus semangat di bulan Ramadan? Memang mungkin atas nama haji mumpung Ramadan bagus, tetapi lebih bagus kalau ketaatan itu terus dijaga. Maka ya ikhwan, supaya kita bisa istiqomah menjaga amal itu, kita harus sesuaikan dengan kemampuan kita. Model amal itu jangan borongan. Model amal itu jangan dadakan, ya. Istilah mendadak baik itu enggak bagus. Gitu, enggak bagus. Karena adwamuha wa in qalla, amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang terus-menerus dilakukan, wa in qalla, meskipun itu sedikit. Membaca Al-Quran 1 hari 1 malam hanya 1 lembar, itu menjadi lebih bagus kalau dijaga terus. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita meninggal dunia. Gitu. Sedekah 1000 1 hari atau bahkan 500 rupiah 1 hari itu akan bagus kalau dijaga terus.
Tidak ada hari tanpa uang 1.000 yang dimasukkan di dalam kotak sedekah. Itu lebih bagus daripada apa? Kita sedekah 100.000 tapi sehari tok, setelahnya enggak, toh kemarin sudah 100.000. Padahal sudah lebih 100 hari enggak sedekah lagi. Gitu. Karena apa? Kalau borongan tadi, dadakan tadi, orang semuanya mampu. Hari ini ya ikhwan, banyak orang yang mampu sedekah dengan uang sebanyak-banyaknya. Karena hari ini itu apa? Apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia itu banyak yang kaya, duitnya banyak. Duitnya banyak. Gitu. Siapa sih yang nggak bisa bersedekah? Mampu. Cuman tidak mampu mempertahankan amalnya itulah. Itu yang banyak pula dan sedikit yang bisa mengerjakannya. Saya kemarin itu diundang oleh seorang, ternyata bukan minta nasihat atau apa, cuman minta apa yang harus dilakukan. Dia itu aset dari perusahaannya itu dihitung semuanya sampai 250 M. Gitu. Datanya diserahkan di depan saya punya ini, Ustaz punya ini, punya ini. Ini apa yang harus saya lakukan? Karena hari ini saya sudah sakit-sakitan. Apakah harus saya berikan kepada anak-anak saya? Hari ini banyak orang yang punya duit begitu. Sampai ada orang masuk mau bangun masjid ya. Mau bangun masjid belum ada keramiknya, seketika itu di depan saya sudah ruangan dalam masjid antum ini ya yang luasnya 10 kali 11 biar saya yang keramiknya. Mampu. Dan banyak orang yang seperti itu. Itu bagus, tetapi akan menjadi lebih bagus kalau itu dipertahankan terus. Maka pesan Rasulullah tadi, adwa muha in qalla, sedikit tetapi terus menerus. Bebanilah amal kalian, bebanilah diri kalian dengan perbuatan, dengan amal yang mana kalian itu mampu. Sahabat Rasulullah SAW itu dalam bayangan kita itu ya memang ada beberapa sahabat itu yang tidak bisa mengerjakan semuanya sepanjang hidupnya. Mungkin Abu Bakar As-Siddiq itu ketika Rasulullah SAW itu mengatakan, mensabdakan nanti hamba itu akan masuk surga, dia akan diundang itu masuk ke surga itu lewat pintu sesuai amalnya. Ada orang yang diundang masuk surga lewat pintu puasa, ada pintu puasa. Ada orang yang diundang masuk surga itu lewat pintu kesabaran. Ada orang yang diundang masuk surga itu lewat pintu syukur. Dan masih banyak pintu-pintu surga yang lain. Terus Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ada enggak hamba itu yang nanti dipanggil masuk surga itu lewat semua pintu itu? Rasulullah menjawab, na'am, ada. Dan saya berharap kepada Allah, semoga engkau wahai Abu Bakar termasuk orang yang diundang oleh Allah memasuki surga itu lewat pintu-pintu yang banyak itu. Mungkin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tetapi sahabat-sahabat yang lain kalau kita lihat sirahnya itu berbeda-beda. Boleh kita katakan mereka radhiyallahu anhum itu menjaga amal sesuai pasiennya, kan gitu. Sesuai apa yang mereka mampu. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu kan sahabat Rasulullah yang dikaruniai tubuh kurus kan. Kalau kita baca sirahnya, tubuhnya kurus ya, kerempeng. Bahkan kaki beliau, kedua kaki betis beliau itu sampai pernah ditertawakan oleh orang-orang munafik. Beliau sedang naik di pohon arok itu, kemudian ada angin itu menyingkap kain penutup kedua betis beliau. Sampai terlihat kedua betis beliau itu kurus dan kecil sekali. Kemudian ditertawakan oleh orang-orang munafik, didengar oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda,
Jangan kau tertawakan betis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu. Bahwa kedua betis Ibnu Mas'ud yang kurus itu oleh Rasulullah beliau katakan itu apa? Tidak bisa membandingi sedekah kalian meskipun sedekah kalian itu sebesar gunung Uhud berupa emas. Gitu. Nah, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu memilih amal sesuai dengan kemampuannya. Apa? Beliau jarang puasa sunnah. Bahkan bisa dikatakan tidak pernah. Sampai ada yang mengatakan, ya Ibnu Mas'ud, kok saya lihat Anda ini enggak pernah puasa sunnah. Iya, kalau yang wajib saya kerjakan, tetapi kalau puasa sunnah enggak. Kenapa? Kalau saya puasa, saya itu enggak bisa berlama-lama membaca Al-Quran. Saya enggak bisa berlama-lama mentadaburi Al-Quran. Maka karena saya tidak mampu untuk menjalani puasa sunnah, saya pilih amal yang lain, yaitu tadabur Al-Quran, membaca Al-Quran. Mampu. Kalau Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya kan, beliau puasa sunnah, puasanya banyak, gitu. Bahkan Umar bin Abdul Aziz itu punya kebiasaan ya ikhwan, dijaga terus. Mulai beliau tahu sampai beliau menjabat khalifah itu dijaga terus, bahkan mungkin sampai meninggal. Apa kebiasaan beliau? Setiap hari tidak pernah meninggalkan membaca ayat Al-Quran itu 10 ayat. Itu aja. Masuk ke singgasananya, enggak masuk ke singgasananya, enggak duduk di singgasananya sebelum membaca itu. Nah ini. Dan sahabat-sahabat yang lain begitu, punya amal andalan, punya amal kebiasaan yang terus dijaga. Nah, inilah maka supaya kita ini bisa istiqomah terus jaga itu, tidak usah banyak-banyak. Ya, tidak usah banyak-banyak. Sederhana saja supaya ketaatan itu bisa senantiasa kita jaga. Dan ketaatan itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya itu terus sampai kita meninggal dunia. Maka dalam sebuah riwayat, yaitu Muhammad bin Abdillah ibn Amr ibnul As itu pernah mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, saya kuat puasa sepanjang tahun. Siangnya puasa, malamnya sholat. Jangan. Rasulullah mengatakan begitu. Jangan. Kamu lebih baik puasa, ya kan? Sholat malamlah, tapi sebagiannya gunakan untuk tidur. Jangan sampai puasa la saumah man saumad dahar. Tidak ada dikatakan puasa bagi orang yang puasa sepanjang tahun. Puasa setiap hari itu enggak boleh, karena mesti nabrak hari-hari yang diharamkan untuk puasa. Terus bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah memberikan nasihat, kamu puasa di bulan-bulan haram. Tapi dia mengatakan, saya masih kuat yang lain ya Rasulullah. Kamu lakukan puasa setiap bulan 3 hari. Saya lebih kuat lagi ya Rasulullah. Gitu kan? Sampai akhirnya Rasulullah memberikan pesan, puasalah kamu sehari, puasa sehari tidak. Sebagaimana puasa Daud alaihissalam. Karena puasa sunnah yang paling sempurna, paling utama itu adalah saumu Daud. Tapi saya masih kuat ya Rasulullah, yang lain lebih dari itu. Rasulullah mengatakan itu dan tidak ada yang lain. Jadi sempurnanya puasa sunnah itu adalah puasa Daud. Sampai-sampai orang yang bisa melakukan menjaga puasa Daud itu sehari puasa sehari tidak, ketika nabrak ya kan hari-hari yang lain, di mana di hari itu dia harus menjalankan puasa sunnah yang lain, itu boleh dia tidak kerjakan karena fadilahnya sudah dia dapatkan. Karena itu sempurnanya ibadah puasa sunnah, yaitu puasa Daud. Karena apa? Sesuatu yang sudah sempurna kalau ditambah menjadi tidak sempurna, bahkan rusak. Gitu. Sebagaimana agama ini sudah sempurna, kalau ditambah-tambah ya menjadi rusak.
Maka kemarin kalau kita lihat di media sosial itu, adzan itu sempurnanya ya begitu. Tidak ada apa? Tambahan-tambahan yang lain. Tapi ada kan yang nambah-nambahi? Seperti adzannya, ya itu. Tambahi, menjadi enggak sempurna. Ya kan, salam itu ya dari Rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca assalamualaikum pahalanya 10. Ya kan? Diucapkan assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Tapi sempurnanya itu sudah sempurna. Sekarang ada yang nambah-nambahi. Gitu kan? Maka kemarin ya kan begitu. Salat pun begitu. Pakai dalil begitu. Nah, agama ini sudah sempurna, maka jangan ditambah-tambahi. Sebab sesuatu yang sudah sempurna kalau ditambah-tambahi menjadi tidak sempurna. Maka puasa sunnah yang paling sempurna itu puasa Daud oleh Rasulullah. Meskipun kamu mampu yang lain, jangan. Soalnya sudah sempurna, jika ditambahi menjadi tidak sempurna, bahkan rusak. Nah, itu ya. Jadi tipsnya supaya istiqomah itu bisa kita jalani, lakukan amal modelnya jangan model borongan, apalagi model dadakan. Pilih amal mana yang mampu kita lakukan, meskipun itu sedikit, terus dijaga tanpa lupa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya diberi kemampuan untuk bisa menjaganya. Jadi istiqomah itu sesuatu yang berat, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih cepat beruban karena perintah istiqomah. Namun istiqomah itu sebenarnya adalah mudah. Apa itu? Amal yang kita pilih tidak perlu banyak-banyak, sederhana nggak apa-apa, sedikit tidak apa-apa, tapi terus dijaga, dipertahankan, apapun keadaannya berusaha untuk dilakukan, ya, dijaga sampai kematian. Itu yang diinginkan oleh syariat. Ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang kontinu, langgeng, dawam, terus-menerus, meskipun amal itu sedikit. Jadi tipsnya itu supaya apa? Kita bisa menjaga amal ibadah kita istiqomah setelah Ramadan berlalu dari hadapan kita. Ya, gitu. Mungkin itu ya yang bisa kita berikan, yang bisa kita ilmukan di pagi hari ini. Ringan bahasan kita, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi sampai beruban gara-gara apa? Perintah istiqomah di dalam mempertahankan amal ketaatan, perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita, supaya amal itu bisa kita pertahankan sampai kematian nanti, pilihlah amal yang kita mampu, meskipun itu sedikit dan sederhana. Mungkin menurut orang lain tidak istimewa, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala akan menjadi istimewa karena istiqomah kita. Hadza ma naqul, nastaghfirullah azza wa jalla wal afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah, walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.